Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Darmaningsi dengan NPM 1969 ingin mensimulasikan video RPP Mikro Teaching tentang keterampilan mengajar. Di kelas 4 SD, tema yang saya bahas yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baiklah, nanti di video yang akan saya tayangkan, di situ ada keterampilan mengajar seperti keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengolah pembelajaran, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan menutup pembelajaran. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Arya pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Arya, Hadir, Bu. Afifah. Hadir, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu hadir semua ya. Baiklah, kita akan membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup. Itu tema berapa, Pipa? Tema 3. Iya, tema 3. Coba buka bukunya halaman 21. Itu tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan. Coba, Pipa, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Coba Arya, apa sih akar itu? Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan akar adalah terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Ya, jadi anak-anak, fungsi akar itu adalah mengkokohkan tanaman, menyerap air, zat-zat mineral dari tanah. Pada beberapa tanaman tertentu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Coba yang kedua adalah bagian-bagian tumbuh seperti apa? Batang. Nah, coba Arya lanjutkan bacaannya. Batang itu apa sih? Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, ini contohnya ya tumbuh-tumbuhannya anak-anak. Coba ini apa anak-anak? Daun. Daun. Ini Batang. nah, jadi di batang ini ada yang namanya daun dan ada buah. Nah, di anak-anak fungsi batang adalah tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, yang kedua yaitu mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar yang di dasar ini ya. Jadi batang itu fungsinya. Jadi baru itu mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, coba bagian-bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Coba Afifah bacakan. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis daun. Nah, jadi fungsi dari daun itu yaitu tempat fotosintesis dan penguapan air, alat pernapasan bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi fungsi daunnya itu. Nah, yang keempat yaitu bunga. Coba Afifah bacakan. Bunga adalah Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan biji. Nah, jadi bunga itu ada dua jenis bunga. Yang pertama bunga yang tidak sempurna dan bunga yang Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat
Nah, jadi bunga itu ada 2 jenis bunga. Yang pertama bunga yang tidak sempurna dan bunga yang sempurna. Nah, kalau bunga yang tidak sempurna itu dia hanya memiliki putik saja dan benang sari saja. Ada yang tidak memiliki putik, tapi dia memiliki benang sari saja. Ada yang memiliki benang saja, tapi tidak memiliki putik. Tapi kalau bunga yang sempurna ini memiliki putik dan benang sari. Nah, itu dia. Nah, coba yang terakhir ya. Apa sih buah itu? Coba Arya lanjutkan bacaannya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan. Nah, jadi buah inilah yang kita konsumsi karena banyak mengandung cadangan makanan. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. Tadi ada akar, bunga, daun, batang, dan buah ya anak-anak. Nah, ini ada contoh dari gambar tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, ini apa namanya? Batang. Ini daun. Ini bunga ya. Baru setelah bunga itu ada buah. Dan yang di dasar tumbuh-tumbuhan apa? Akar. Iya, itulah dia. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui kan bagian-bagian tumbuhan yang telah kita bahas. Nah, coba buka bukunya halaman 24. Di situ, ayo membaca. Nah, coba Arya bacakan tentang cerita Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah setiap pagi dan sore hari. Lani selalu menyiram. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di bawahnya Viva sambung. Nah, itulah dia tentang Lani dan adiknya. Nah, anak-anak, ibu semua diskusikan kepada kelompoknya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu tugas untuk sekarang. Ibu beri waktunya 20 menit untuk mengerjakannya ya. Baiklah anak-anak ibu, karena waktunya telah habis, apakah tugas kelompoknya telah siap? Nah, coba jawab pertanyaan nomor 1. Baiklah, ibu akan membacakan soal pertama, yaitu apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya. Dan jelaskan. Coba Afifah, tadi udah berkelompok ya sama Arya. Coba jawabannya. Jadi setiap sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain itu Lani juga memberi pupuk seminggu dengan subur. Nah, jadi yang dilakukan Lani itu setiap pagi dan sore dia selalu menyiram tanamannya. Agar apa? Agar subur. Lani adalah orang yang rajin. Dia selalu bertanggung jawab. Nah, yang kedua, coba Arya bacakan soalnya. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Coba apa yang dilakukan adik Lani? Adik Lani sering lupa dan jarang memberi pupuk. Nah, jadi apa yang dilakukan Lani tersebut adalah dia sangat lalai ya terhadap tanamannya. Dia tidak bertanggung jawab, tidak seperti Lani yang rajin menyiram tanamannya. Coba Viva bacakan soal nomor 3. Manakah yang telah bersikap bijak terhadap tanamannya? Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Apa jawabannya? Lani, karena Lani rajin merawat tanamannya, tidak seperti adiknya yang malas merawat tanamannya tersebut.
Nah, jadi sikap si Lani tersebut adalah bijak karena dia rajin menyiram tanamannya. Bukan seperti kan adiknya yang malas dan lalai terhadap tanaman yang telah ditanamnya. Jadi sikap si Lani tersebut adalah bijak. Dia selalu bertanggung jawab pada tanamannya. Nah, coba Adia bacakan soal nomor 4. Ketika adik Lani tidak siapa saja yang dia rugikan atau adik menjelaskan jawabanmu. Yang dirugikan adalah tanamannya karena tanamannya tersebut jika tidak dirawat akan dan mati. Nah, yang dirugikan yaitu tanamannya karena kan kalau tidak dirawat adik Lani maka dia akan layu dan mati. Sia-sialah si adik Lani ini menanam tanamannya kalau tanaman tersebut layu mati. Nah, coba Afifah soal nomor 5 jawab dan baca. Ketika adik lalu menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena dia lalai terhadap tanaman tersebut dan senang bermalas-malasan seperti membiarkan tanamannya layu dan hampir mati. Tidak, karena kan adik Lani ini dia lalai dalam pekerjaannya. Dia tidak menyiram tanamannya, dia lalai dalam pekerjaannya. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, soal terakhir. Coba bacakan dan jawab. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Jelaskan jawabanmu. Sudah, karena Lani rajin dan membuat tanamannya subur dan terawat. Ya, karena Lani sudah melakukan kewajibannya karena dia rajin merawat dan menanam tanamannya, menyiramnya. Nah, itu membuat tanamannya subur dan terawat. Nah, itu saja diskusi kelompok kita ya. Anak-anak, karena waktu kita telah habis, Ibu akan memberikan tugas di rumah secara berkelompok. Coba anak-anak tanam sebuah tumbuhan di rumah ya. Nah, waktunya berapa minggu ya? 2 minggu. Nah, nanti dibawa ke sekolah. Nah, baiklah. Sekian materi yang telah Ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kelompok atau materi yang tidak anak-anak pahami? Tidak, Bu. Baiklah, akan menutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Baiklah Arya, coba siapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hati-hati ya di jalan.